Soekarno, laki-laki pesoleh, memakai pakaian putih-putih, mengenakan peci kebanggaan sebagai lambang perjuangan. Kau pribumi. Soekarno, ya, saya biasa memanggil dia Kusno. Itu orangnya sangat menyenangkan. Dengan logat Jawanya, dia pandai bergaul. Tidak ingin dilayani berlebihan. Dia pribadi yang hangat dan periang. Beda benar dengan Kang Uci itu yang pendiam. Dia berkata kepadaku, tak usah cari tempat lain. Saya senang kok tinggal di sini. Sambil curi-curi pandang ke arahku. Kusno, Kusno. Kusno adalah seorang laki-laki, seorang pelajar, mahasiswa yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang pemimpin bagi tanah airnya. Dan itu tandanya, akulah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Kusno pernah bercerita tentang seorang petani kecil bernama Marhain. Ya, petani itu memang kecil, tapi tidak bergantung pada siapapun. Inilah sosialisme yang dibutuhkan tanah air. Marhainisme. Aku adalah perempuan yang tidak memiliki peranan apapun. Tapi aku ada di dalam lahirnya sejarah paling penting tentang tanah air ini. Anwar, Husni Tamrin, Syahrir, Sartono, Hatta, dan Dr. Cipto. Aku pengagum semangat-semangat mereka. Mereka itu sering berdebat. Biasanya disebabkan karena suamiku. Ya, mereka itu begitu radikal
selalu menyatakan keinginannya untuk memerdekakan bangsa ini saat ini juga. Dan kalau sudah begitu, terjadi protes sana, sini, suamiku mengatakan, belumlah siap. Dan kalau sudah begitu pun, aku akan masuk di antara mereka. Aduh. Sok, diminum dulu atuh Akang. Keburu dingin atuh. Mangga. Apa yang aku takutkan selama ini akhirnya benar-benar terjadi. Polisi-polisi itu berdatangan, menggedor-gedor pintu. Lalu, satu orang polisi menodongkan pistolnya ke arah suamiku. Tuan ditahan! Setiap hari aku berdiri di depan penjara, berharap dapat bertemu dengan suamiku itu. Lalu 40 hari kemudian datanglah kabar yang sangat aku tunggu-tunggu. Kusno sudah bisa dijenguk. Tapi kami bertemu di antara kawat-kawat yang memisahkan kami. Aku ingin sekali merangkulnya. Tapi kini kami dipisahkan. Bahkan tidak untuk sebuah rangkulan pun. Dengan mata redupnya, ia meminta maaf kepadaku karena telah lalai menjadi seorang suami. Kusno, tegakkan dirimu. Aku istrimu akan selalu berada di sampingmu. Soekarno. Aku tak menyangka puluhan buku-buku yang kubawa pada suamiku itu melahirkan sebuah pleido yang mengguncang, yaitu Indonesia menggugat. Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan terus bertanya lagi. Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia yang disebut kemerdekaan cetak? Dalam hal ini adalah hak yang boleh kita jabarkan sebagai hak berserikat dan berkumpul.
itu, bila mana kitab undang-undang hukum pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian yang bisa diulur-ulur sebagai karet, lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagaimana kami ini hari. Di mana akan digulang memberi kekuatan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah. Setelah masa hukumnya dipotong 2 tahun, akhirnya suamiku dibebaskan. Aku kembali mendampingi Kusno dalam urusan politiknya. Kemudian, datanglah surat. Surat itu menyatakan mereka mengundang Kusno menghadiri sebuah kongres Indonesia Raya di Surabaya. Aku ikut menemani. Di sepanjang jalan, ada satu nama yang diteriakan banyak orang. Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Kemudian, datanglah kabar. Suamiku ditangkap. Sekarang, suamiku ditangkap hanya karena mereka takut pada sebuah tulisan. Mencapai Indonesia merdeka. Kini suamiku kembali di penjara dan diasingkan. Demi membayar apa yang dicita-citakan semua orang, yaitu kemerdekaan. Setelah sampai di Surabaya, aku tak menyangka banyak orang dalam sesaat mereka meneriakkan nama suamiku. Begitu besar harapan yang mereka titipkan pada suamiku. Kemudian, datanglah surat. Kami ini dipindahkan ke Bengkulu. Suatu hari di Bengkulu, Hasan itu bertandang, membawa istri dan anak gadisnya. Fatimah. Hasan menceritakan permasalahan sekolah Fatimah kepada Kusno. Fatimah tidak sekolah lagi, hanya giat di Nasihatul Aisyah. Kemudian, Fatimah tinggal bersama kami. Aku melihat sorot mata ganjen dari pandangan Kusno. Itu bukan sorot mata ayah kepada anaknya, tapi sorot mata seorang laki-laki kepada seorang gadis. Rasanya aku mulai mengerti sekarang. Kusno, Fatimah, anak gadis yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Bukankah dia orangnya, Kusno? Kemudian Kusno terkejut. Lalu ia mengatakan, Inggit, kau
adalah tulang punggungku, Inggit. Kau adalah tangan kananku. Aku berhutang padamu. Tapi tolong mengertilah. Aku hanyalah seorang laki-laki yang ingin merasakan bahagianya menjadi seorang ayah. Bolehkah aku menikah dengan Fatimah, Inggit? Sakit hatiku. Bukan hanya kepada Kusno, tapi juga kepada Fatimah. Lalu aku tahu sekarang bahwa mencintai dan menyayangi adalah menerima rasa sakit. Ia menginginkan keturunan. Ia akan tetap menikahi Fatimah. Aku mengatakan, tidak. Kita akhiri ini baik-baik. 20 tahun aku menemaninya, mengikuti kemanapun dia pergi. Tidak ada kata lain yang diucapkannya kecuali kata tidak pada kolonialisme. Jika ia berani mengatakan tidak pada kolonialisme, lalu mengapa aku tidak berani mengatakan hal yang sama? Mengapa? Biarlah ini menjadi takdir perjalanan hidupku, menghantarkan seorang laki-laki bernama Soekarno menjadi seorang pemimpin di awal kebebasan. Selesai. Sudah. Tugasku menjadi seorang istri. Dan sebagai seorang perempuan, aku telah mengambil hakku dengan berkata tidak kepada seorang laki-laki bernama Soekarno. Bahwa demi kata tersebut, aku kembali ke Bandung. Membawa seluruh harga diriku.